Hey gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat, happy dan bahagia selalu. Kali ini aku mau main pick a card lagi dengan tema seperti yang udah aku tanya di Instagram aku, di teman-teman Instagram. Temanya kali ini, apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu? Kalian punya twin flame gak sih? Punya 1, 2, 3, 4 atau malah gak punya sama sekali? Mau punya mau enggak? Coba disimak dulu aja videonya, boleh-boleh aja. Kalau yang punya twin flame pasti udah ngerasain dong gimana rasanya punya twin flame. Ya udah, nggak usah diceritain ya. Yang nggak punya twin flame gimana? Ya boleh-boleh aja disimak videonya ya. Oke, aku shuffle dulu kali ya kartunya. Oke, aku sudah shuffle. Aku lama banget shuffle-nya. Pasti nanti aku cut deh videonya. Oke, ini tuh deck kapan ya? Aku pernah pakai deck ini buat aku pernah hampir setahun, tapi udah lama banget ini nggak aku pakai. Oke, kita pilih untuk pile pertama. Kira-kira yang mana ya? Ini aja deh. Oke. Di sini ada 3 kartu seperti biasa, kalian bisa langsung pilih pertama, kedua, atau ketiga, mana yang menurut intuisi kalian. Aku ngomongnya gitu ya. Oke, di sini ada kartu yang pertama, The Fool kayaknya. Ya, ini ada kartu The Fool. Yang kedua adalah King of Wands. Oke. Yang ketiga adalah The Temperance kayaknya ya. Soalnya ini benar-benar nggak ada tulisannya gitu loh. Ini adanya bahasa apa? Chinese gitu. Oke. Kalian pilih yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Dengan temanya adalah apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu. Oke. Disimak ya. Oke, untuk pilihan yang pertama ya. Apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu? Aku suka deh kalau pakai deck ini, soalnya kayak kecil gitu. Jadi di tangan aku tuh kayak fit gitu loh. Ya. Pas apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu. Aku belum lihat nih kayak kalian tuh masih komunikasi atau enggak ya. Harusnya sih enggak ya, karena kan kamu ingin tahu. Tapi juga bisa juga masih sih, kalian masih kontak atau masih komunikasi, masih berhubungan. Terus kamu ngerasa dia twin flame kamu, dan terus kamu tuh kayak apa ya, pengen tahu gitu. Ya, kita mulai. Apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu? Kayak pertama aku udah ketawa-ketawa. Kenapa aku ketawa? Karena di sini kelihatan banget namanya hubungan twin flame. Ngerti kan? Kayak nggak ada ujungnya gitu. Di sini ngerasanya tuh kayak stuck memang hubungannya. Kayak di situ-situ aja. Ya wajar, namanya juga hubungan twin flame memang kayak gitu. Ya kan? Emang nggak ada ujungnya. Ya karena emang kalian nggak ditakdirkan untuk bersama kan? Ya. Nah, aku lihat yang ingin disampaikan sama dia adalah dia senang. Jadi aku ikutan senang. Ini kayaknya energinya positif nih. Mungkin kalian ini ngerasa kayak udah pasrah kali ya. Yaudah deh, gue punya twin flame, yaudahlah gue pasrah lah gitu. Tapi kalian kayak mencoba apa ya, berusaha senang, berusaha happy gitu. Jadi kayak udah lebih nerima dan ikhlas gitu loh. Kalau memang ya dia ya twin flame kamu, ya memang kayak gitu hubungannya gitu loh. Aku lihat di sini kayak dia enjoy, dia happy, dia senang punya hubungan sama kamu, dia senang deket sama kamu gitu ya. Tapi memang di sini kayak dia nggak begitu banyak usahanya yang dia lakuin ya, karena dia kayak terlihat bingung
Bisa juga dia memang dekat sama beberapa yang lainnya, atau misalnya dia memang bukan punya perasaan sama kamu aja, mungkin sama yang lain juga. Jadi kayak apa ya, kamu tuh satu di antara mereka, satu di antara optionnya dia gitu loh, di antara beberapa pilihannya dia gitu. Dan dia juga kayak apa ya, dia cuek sih, antara dia cuek sama kamu atau memang at the moment dia tuh kayak cuek sama sekitarnya dia. Ya, aku lihat pun di sini kayak kamu adalah seseorang yang mungkin selalu dia pikirin. Ya, atau kalau misalnya dia memang cuek sama kamu, aku ngerasanya dia memang banyak yang dia pikirin saat ini. Gitu, ya. Dan dia ngerasa kalau misalnya kamu ada masalah sama dia ngerasa tuh kayak ya masalah kita ini bisa diselesaikan gitu. Kamu ada masalah nggak sama dia? Aku belum lihat sih nih ada masalah banget atau enggak. Yang jelas dia kayak ada sesuatu yang dia pikirin antara kamu atau memang kalian ada masalah kayak gitu ya. Aku lihat di sini mungkin beberapa dari kalian udah nggak komunikasi, jadi dia tuh menganggap kayak kamu tuh seseorang yang saat ini adalah masa lalunya, masa lalunya yang memang masih dia pikirin gitu. Kayak dia mungkin juga punya beberapa mantan atau di masa lalunya, tapi dia paling ngerasa benar-benar punya hatinya tuh sama kamu. Dia masih suka kepikiran, walaupun dia anggap kamu masa lalu, nah dia tuh masih kepikiran soal kamu, seseorang dari masa lalunya. Cie, pasti seneng deh. Aduh, kepala aku pusing ya, baru mulai video udah pusing. Gimana nih? Nah, aku lihat di sini dia happy terus ya. Dia happy, dia senang banget, walaupun kayak dia suka mikirin kamu, tapi dia senang. Nah, kalau misalnya kalian masih komunikasi atau berhubungan, apa ya, intinya kayak dia senang sama hubungan kalian. Nah, kalau memang kalian udah nggak berkomunikasi, apa yang ingin dia sampaikan adalah dulu waktu kalian masih berkomunikasi dan berhubungan, dia tuh senang sama hubungan kalian, dia tuh senang sama kamu, senang dekat sama kamu, atau senang punya hubungan sama kamu gitu ya, aku lihatnya. Dia juga pasrah ya sama hubungan ini ya, namanya twin flame gitu kan, nggak ada ujungnya mungkin hubungannya, tapi dia juga pasrah, tapi dia merasa kayak apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau dalam hubungan ini dia tuh ngerasa sudah mendapatkan apa yang dia mau gitu loh. Kayak misalnya dia mengharapkan kebahagiaan di dalam hubungan kalian ya, dia mendapatkan itu. Atau yang ingin dia sampaikan di sini adalah dia kayak susah ngomongnya, kayak membuat batasan ya. Dia kayak membuat batasan, batasan kayak jarak gitu loh sama kamu. Kenapa dia membuat jarak? Kenapa ya dia buat jarak gitu? Jadi yang aku lihat kayak dia mungkin dekat sama beberapa orang ya, tapi beberapa diantaranya malah dia kayak membuat jarak, membuat batasan, entah karena mungkin nggak mau dekat lagi atau karena apa, atau ada masalah gitu ya. Tapi beberapa lainnya masih dalam circle-nya dia gitu loh, masih dekat sama dia. Beberapa menjauh gitu lah, kita anggap kayak gitu ya. Dia ngerasa hubungan kalian tuh hubungan yang happy, mungkin kamu membawa keberuntungan buat dia, kamu tuh ya membawa hoki buat dia gitu. Dan dia merasa dia kayak berpikir ya udahlah, tunggu waktunya aja, nanti bakalan kayak gimana hubungan ini, atau ya udahlah pasrah aja sama waktu, nanti bakal makin deket atau makin menjauh. Atau buat kalian yang nggak komunikasi, mungkin dia kayak berpikir ya semoga ada waktu yang bisa mempertemukan kalian, atau kayak bikin kalian komunikasi lagi atau deket lagi kayak gitu ya.
Yang ingin dia sampaikan adalah mungkin beberapa dari kamu ini baru kenal atau baru menjalin hubungan baru, atau memang udah nggak komunikasi. Jadi yang ingin dia sampaikan adalah dia ingin memiliki hubungan yang baru gitu loh. Mungkin udah berakhir sama kamu dan saat ini dia benar-benar pengen punya hubungan yang baru. Atau bisa juga kayak dia mengharapkan kamu tuh kayak lebih baik cari seseorang yang baru gitu loh. Daripada hubungan yang stuck gak jelas, ya lebih baik kamu mencari seseorang yang baru gitu, yang lebih baik mungkin dari dia. Itulah yang pengen dia sampaikan ke kamu gitu loh. Atau bisa juga kalau kamu gak komunikasi, yang ingin dia sampaikan adalah dia pengen memiliki hubungan yang baru sama kamu, memulai sesuatu yang baru. Mungkin sebelumnya kalian pernah punya masalah kayak gitu ya. Dia berharap itu. Aku lihat di sini pun kayak ini kan hubungan twin flame ya, mungkin kalian sering ribut atau gimana. Dia ada keinginan mau nyerah sih. Dia kayak ingin nyerah, atau dia benar-benar kayak merasa apa ya, harus tegas sama kamu, harus tegas, terus kayak dia pengen nyerah. Atau memang kayak ada sesuatu yang dia takutin di sini, kayak dia pengen mundur tapi dia sulit gitu loh. Dia mau maju sulit, seperti kayak ada sesuatu yang menghambat dia. Nah, dia ngerasa pengen mundur juga sulit. Jadi dia benar-benar kayak stuck di situ aja. Tapi kayak di hatinya itu kayak ada keyakinan. Apa ya yang dia rasa? Mungkin kayak ya udah gue tetap maju aja. Ya udah gue tetap jalanin kayak gitu. Karena dia merasakan kan happy sama kamu gitu. Walaupun mungkin ada beberapa masalah lainnya gitu di antara kalian. Terus aku lihat juga dia semangat sih untuk menjalin hubungan sama kamu. Kayak dia udah gak mau lihat masa lalunya lagi, gak mau lihat yang dulu-dulu lagi. Ini buat kalian yang masih berhubungan ya. Tapi buat kalian yang memang udah gak komunikasi, dia bener-bener kayak udah gak mau apa ya, gak mau ingat-ingat lagi hubungan sama kamu yang dulu-dulu. Ini buat kalian yang udah putus ya, kayak gitu. Oke, aku lihat lagi ya. Aduh, leher aku mulai sakit, kepala aku pusing. Gimana nih? Apa yang ingin disampaikan sama kamu? Dia sampaikan sama kamu adalah dia merasa menurutku ya, ini kalian hubungannya sering ribut kan, dia ngerasa tuh ada aja gitu yang dipermasalahkan, ada aja yang kayaknya ya hubungan kalian tuh gitu terus, kayak ada hal negatifnya, kayak ada pemicunya, kayak ada aja gitulah, entah memicu kalian ribut atau ada hal-hal negatif yang datang ke hubungan kalian. Nah, macam-macam ya hal negatifnya. Bisa juga datang ya hambatan atau halangan dari luar, bukan hanya dari kalian aja gitu ya. Aku lihat juga kayak dia tuh sebenarnya kayak mau fight sih buat hubungan ini, cuma dia nggak tahu harus gimana. Dia benar-benar nggak punya bayangan atau nggak punya gambaran hubungan kalian tuh kedepannya kan seperti apa. Tapi dia kayak masih penasaran sama kamu gitu loh. Dia kayak pengen coba atau pengen apa ya, punya plan atau rencana buat hubungan ini gitu loh. Kayak masih ada niat sih sebenarnya aku lihat di sini dia, ya. Cuma dia kayak masih mempertimbangkan. Iya, masih kayak mempertimbangkan. Terus dia kayak apa ya? Dia pengen tuh kalian ya sama-sama happy gitu loh, jangan cuma kayak ribut terus, sedih terus, atau hubungan ini tuh kayak membawa sesuatu yang sedih. Dia juga nggak mau gitu, dia pengen dua-duanya tuh happy ya. Dia juga pengen menyampaikan kalau dia tuh kadang lelah sama hubungan kalian. Kenapa lelahnya? Mungkin ya ada yang sesuatu yang nggak baik, yang negatif, terus kayak dia ngerasa juga stuck ya kan.
Nah, dia juga ngerasa banyak banget yang dipikirin di dalam hubungan ini gitu loh. Atau dia memang mungkin kayak mengkhawatirkan kamu atau gimana sih gitu loh. Ini hubungannya kayak gini-gini aja. Dia mungkin khawatir, takut kamu gak happy, takut kamu terlalu lama sama dia, akhirnya gak dapet happiness, gak dapet akhir atau kebahagiaan di dalam hubungan ini akhirnya gitu. Dia ngerasa lelah, dia capek. Dia kadang kayak pengen meninggalkan. Buat kamu yang masih dalam hubungan, dia ada keinginan kayak pengen meninggalkan hubungan ini atau pergi. Ya buat kamu yang memang udah gak komunikasi, ya itulah yang pengen dia sampaikan. Kalau dia tuh lelah, dia tuh capek dulu pada saat kalian masih berhubungan gitu. Kayak banyak banget perasaannya macam-macam gitu, sedih, happy, galau, gelisah, dan banyak yang dia pikirin. Tapi dia tuh kayak masih yang dia pikirin tuh hubungan kalian aja. Atau mungkin ada beberapa yang mendekat ke dia, tapi yang dia fokusin ya hubungan dia sama kamu aja gitu ya. Tapi di dalam hatinya yang terdalam dia lelah gitu ya. Coba kalau aku lihat kira-kira kalian bisa dealing sama zodiak apa ya? Kalau aku pusing ya, aduh. Kalian bisa dealing sama zodiak Virgo, Cancer, apa lagi ya? Aquarius juga bisa, Libra, Sagittarius, Leo, mungkin Gemini juga bisa. Oke, itu aja. Gengs, thank you for watching. Tungguin video aku selanjutnya. Udah itu aja. Bye-bye. Halo, untuk pilihan yang kedua, King of Wands. Apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu? Ini pasti video ini akan diburu oleh kalian-kalian yang memiliki twin flame atau yang memang penasaran sama twin flame-nya. Aku belum lihat ya, ini kalian memang masih berhubungan atau memang ya udah nggak komunikasi, udah putus gitu ya. Kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu. Aku yakin kayak kalian ribut terus nih, seyakin-yakinnya. Iya, aku ngerasa kayak kalian ribut terus, ada aja yang memicu kalian ribut, terus kalian ngerasa dua-duanya banyak yang dipikirin sama hubungan kalian. Tapi kalian ngerasa dua-duanya tuh kayak nggak bisa lepas, nggak bisa putus, kayak terikat terus, seperti ada magnetnya, saling tarik-menarik gitu loh. Kayak selalu aja ada yang mendekatkan kalian. Tapi di dalam hubungannya tuh nggak baik sebenarnya ya. Terus dia juga ngerasa kayak hubungan kalian tuh ada aja jalannya, ketemu lagi gitu loh. Ada aja gitu loh petunjuknya. Iya ya. Terus dia juga ngerasa kayak perasaannya sih ada sama kamu, perasaannya lumayan sih besar juga gitu loh. Cuma apa ya, kadang ya itulah yang bikin hubungan ini atau kamulah yang suka ada di pikirannya dia. Ya dia seneng sih, kayaknya dia seneng jalan hubungan ini sama kamu. Dia juga seneng, makanya dia suka kepikiran kamu gitu. Ada perasaan, kalian juga sering sama-sama, sering bareng-bareng gitu ya kayaknya lumayan lama nih hubungannya kalau aku lihat. Tahun berganti tahun atau musim berganti musim. Ya, aku lihat kayaknya cukup lama hubungannya. Kalian maunya tuh deket terus, tapi ya gitu, namanya juga twin flame kan ya. Aku lihat pun di sini kayak apa yang mau dia sampaikan, dia tuh mau lo berjuang sama hubungan ini, dia mau fight kayaknya. Dia yakin sih kayaknya, yakin itukah dirinya. Gimana sama kamu? Aku lihat di sini dia happy, dia senang, tapi di dalam kebahagiaannya dia ngerasa kayak ini hubungan rumit banget gitu loh.
ya wajar lah ya, twin flame gitu kan. Dia ngerasa rumit, ribet gitu, tapi dia happy ya. Dia ngerasa kayak terjerat dalam hubungan ini atau sama kamu, jadi kayak dia nggak bisa kemana-mana atau dia nggak bisa menjauh gitu loh dari kamu, kayak terikat terus, terhubung terus, dekat gitu loh, kayak terkoneksi gitu ya. Ya namanya juga hubungan twin flame kan. Nah dia juga ngerasa berat. Dia tuh sebenarnya apa ya, ada beberapa hal yang kadang dia sembunyikan dari kamu, dia pendam perasaan atau pikirannya, dia pendam, dia nggak tunjukkan atau dia nggak ungkapkan ke kamu gitu ya. Dia juga ngerasa kayak mungkin dia dekat sama beberapa orang, tapi dia juga nggak mau kehilangan kamu, atau dia memang nggak mau kehilangan kamu dan orang-orang yang dekat sama dia gitu, atau memang dia dekat sama yang lainnya tapi dia juga nggak mau kehilangan kamu. Dia kayak masih mau apa ya, kayak masih pengen keep kamu gitu loh, kayak masih pengen deket ya. Dia kalau misalnya kalian menjauh atau masih dekat ya, dia kayak pengen bilang kalau dia tuh saat ini lagi fokus juga ke hal-hal ya kayak materi, karir gitu loh, itu yang ada di pikirannya dia. Tapi dia kayak cukup yakin sama hubungan kalian. Kamu atau dia yang sering kepikiran? Kayaknya yang cewek sih yang suka kepikiran ya. Ya kalau kamu maskulin ya berarti mungkin juga kamu suka kepikiran cewek kamu. Kadang dia mau nunjukin perasaannya sih, atau dia ngerasa punya power di dalam hubungan ini, atau mungkin dia dominan. Iya, dominan gak di dalam hubungan ini? Kayak dia tuh kayak ngerasa punya kuasa, bisa ngatur hubungan ini baiknya kayak gimana gitu ya. Keras kepala gak sih dia tuh? Aku ngerasa keras kepala, terus kadang dia ada sesuatu yang dia tutupin. Gak semuanya dia terbuka sama kamu ya. Nah namanya juga hubungan twin flame, di sini dia tuh ngerasa kayak aduh aku tuh harus bertahan atau lepasin aja hubungan ini. Kadang dia tuh mau nyerah. Kalau kalian masih hubungan ya dia ngerasa pengen nyerah atau mempertahankan. Kalau memang kalian udah putus, udah nggak komunikasi ya, itulah yang pengen dia sampaikan. Dia tuh nyerah di dalam hubungan ini gitu, hands up. Dia kayak udah nggak tahu lah ini hubungan gimana sih ke depannya. Aku bener-bener nggak tahu atau nggak mau tahu, atau dia benar-benar nggak kebayang. Dia ngerasa juga punya beban di dalam hubungan ini ya. Kadang dia tuh pengen tenang sih sebenarnya. Kalian sering ribut nggak? Aku ngerasanya dia tuh pengen tenang. Coba kita lihat lagi ya, apa yang ingin dia sampaikan. Berisik banget loh. Ribet ya bun. Apa yang ini disampaikan oleh twin flame kamu? Sebentar ya gengs, aku kayak pengen rapih gitu loh, jadi kayak enak dibacanya, jadi kalian juga enjoy the video. Oke. Apa yang ingin disampaikan twin flame kamu? Ayo. Dia ngerasa kamu berubah ya. Aku feelingnya dia ngerasa kamu berubah. Ya iyalah berubah kalau hubungannya nggak jelas atau kalian udah putus, masa mau gitu-gitu aja sih? Bener gak? Dia ngerasa kamu berubah. Siapa yang berubah di sini gitu? Aku feelingnya kamu sih yang berubah. Ya. Terus dia juga dia galau sih sebenarnya. Dia kepikiran banget
dia galau, dia kepikiran banget, dan dia tuh kayak sebenarnya pengen sharing, pengen berbagi, entah berbagi sama kamu apa yang dia pikirin, atau memang dia kayak pengen butuh seseorang buat sharing. Iya, bisa jadi dia deket sama beberapa orang, tapi dia tuh kayak fokusnya ke kamu aja, cuma dia yang kamu pikirin. Salah, cuma kamu yang dia pikirin, ya cuma kamu aja yang benar-benar dia ngerasa cuma kamu yang ada di depan matanya dia, jadi dia nggak fokus sama yang lainnya. Cie, dia ngerasa pasrah juga sama hubungan ini. Mungkin dia juga suka berdoa buat hubungan ini, tapi di sisi lain adalah apa ya, kadang dia benar-benar kepikiran banget soal kamu gitu. Kayak mungkin dia punya masalah juga selain soal percintaan, katakanlah soal karir, ya di lingkungan di luar percintaan lah, intinya kayak gitu. Tapi yang dia benar-benar fokusin adalah ya masalah percintaan ini. Kadang dia nggak mikirin hal-hal yang lain gitu. Dia juga ngerasa hubungannya tuh di situ-situ aja sama kamu, muternya nggak ada ujungnya. Makanya dia kadang tuh berharap ya semoga ada apa ya, ada jalan Tuhan atau ada keajaiban yang datang untuk hubungan kalian, atau ada keajaiban yang bisa apa ya, ada jalannya lah yang diberikan sama Tuhan. Kan dia berdoa nih ceritanya nih, dia berharap sesuatu gitu ya, dia berharap sesuatu, tapi dia kayak nothing tulus juga sih. Kayak di sisi lain dia kayak apa ya, yakin dan tegas dalam hubungan ini, tapi di sisi lain kayak dia merasa pasrah. Ada keraguan juga dia di dalam hubungan ini. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, dia jadi kayaknya ragu, entah sama kamu atau sama hubungan kamu. Tapi kayak dia tuh masih kepikiran, kayak dia masih penasaran, atau dia masih kayak ngerasa kayaknya masih ada sesuatu deh yang bisa gue apa ya, yang bisa gue pelajarin di dalam hubungan ini gitu loh. Apa ya, bukan pelajarin, masih ada sesuatu yang apa ya, yang masih bisa, mungkin ada sesuatu hal yang belum gue tahu, atau gue harus tahu, atau gue harus cari tahu gitu di dalam hubungan ini. Itu dia ngerasanya kayak gitu. Hati dia sih lebih pasrah sih, lebih netral. Gimana ya ngomongnya ya, bukan lebih netral, apa ya, lebih dewasa mungkin. Dia ngerasa hatinya itu kayak lebih nerima untuk hubungan ini. Tapi ya memang dia ragu-ragu. Nah keraguannya itu mungkin kamu nggak tahu, dia tutupin kayaknya ya, atau memang ada sesuatu yang dia tutupin, jadi dia tuh ngerasa ragu-ragu sama hal itu. Mungkin kamu nggak tahu, mungkin dia nggak bilang. Seperti hubungan twin flame pada umumnya, mungkin kalian sering ribut ya. Tadi aku ada bilang nggak sih, ada kan di awal. Ternyata di kartu-kartu terakhir juga ada yang bilang kalau kalian tuh sering ribut, sering beda pendapat. Aduh, leher aku sakit lagi. Kalian sering ribut, beda pendapat, berselisih paham, ya. Itulah yang memicu dia tuh kadang dia mungkin juga ragu, atau kayak kalian tuh ribut terus, atau dia mungkin jadi ngerasa hubungannya tuh rumit, mau menyerah, atau memangnya udah nyerah, ya. Tapi kalau ribut sih kadang dia suka pergi ya kayaknya. Kayak ya udahlah, daripada kau marah terus dia juga marah, lebih baik ya udah dia mungkin mengalah atau pergilah untuk sementara, untuk cari waktu untuk menenangkan diri gitu loh, maksudnya bukan pergi kabur ya. Kayak gitu ya. Coba kalau aku lihat, mungkin kamu bisa dealing sama zodiak apa kira-kira? Pisces, Aries, Gemini, Taurus, Leo, Virgo mungkin juga bisa, sama Scorpio, mungkin Sagittarius. Oke, itu aja gengs. Thank you buat pilihan yang kedua. Thank you gengs for watching. Tungguin video aku selanjutnya. Bye bye.
Lalu untuk pilihan yang ketiga, The Temperance-nya. Oke. Aduh, susah sekali. Baik-baik ya kamu. Bel. Esber. Apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu? Kamu punya twin flame berapa? Kenapa aku ngerasa kamu punya twin flame-nya banyak? Capek dong kalau punya twin flame-nya banyak, sayang. Ya. Oke, apa yang ingin disampaikan oleh twin flame kamu? Dia tuh pengen menyelesaikan hubungan ini ya. Atau kalau misalnya kamu masih berhubungan dan masih komunikasi, dia ngerasa kayak pengen menyelesaikan hubungan ini. Menyelesaikannya macam-macam, bisa pengen kayak udah selesain aja, atau memang kalau kalian ribut-ribut terus kayak pengen dia selesain masalahnya gitu loh. Kalau bagi kalian yang udah nggak komunikasi ya, dia ngerasa hubungan kalian udah selesai, enough, atau sudah game over ya. Lalu dia juga ngerasa apa ya, hubungan ini benar-benar butuh usaha banget gitu loh, tapi dia ngerasa hasilnya tuh nggak ada, atau hasilnya tuh belum ada, kayak gitu terus, dan dia capek ya sayangnya. Terus juga apa ya, kayak dia ngerasa kalian tuh benar-benar saling perhatian, saling care, kamu perhatian ke dia, dia juga perhatian ke kamu, tapi dia ngerasa ya hubungannya yang nggak ada akhir, nggak ada ujungnya. Ini ya, 3 pilihannya, kartunya selalu ada apa? Selalu ada tanda kalau hubungannya gitu-gitu aja, nggak ada akhir. Ya namanya juga twin flame ya kan. Walaupun dia ngerasa hubungannya sudah berakhir, atau dia pengen selesain hubungan ini atau beresin hubungan ini, tapi kayak dia tuh masih suka kepo sama kamu, masih suka pengen perhatiin kamu dari jauh, stalking atau apa gitu ya. Tapi kalian tuh kayak udah putus, kayak dia ngerasa udah retak ya hubungannya. Apa sih? Kayak udah nggak bisa diperbaiki atau apa ya, gitulah ya. Dia pun ngerasa kayak kalian tuh selalu ada loh, selalu available. Kamu butuh dia ada, dia butuh kamu ya, kamu selalu ada. Kayak kalian tuh saling support, saling bantu, saling mendukung satu sama lain ya. Terus juga apa ya, dia masih suka pengen perhatiin kamu sih, perhatiin dari jauh, atau masih suka pengen apa ya, kasih perhatian, atau memang benar-benar masih kalian komunikasi itu loh. Kalau masih komunikasi, dia masih ingin memperhatikan. Aduh, aku nggak bisa ngomong cepet-cepet deh, leher aku sakit ya. Terus dia juga ngerasa apa ya, masih pengen usaha kayaknya, masih pengen mencari cara gimana supaya mungkin hubungan kalian tuh masih tetap jalan, atau kalian masih tetap komunikasi. Tapi kadang dia ngerasa udah deh, nggak mau banyak pikiran lagi deh sekarang sama hubungan ini. Atau memang dia udah nggak mau banyak pikiran, nggak mau banyak yang dipikirin soal hubungan ini lagi gitu loh. Atau mungkin dia kayak apa ya, udah menutup hati atau menjaga hatinya sih. Tapi yang jelas dia kayak udah nggak mau terlalu banyak pikiran sih ya. Dia suka ngedoain hubungan kalian nih, so sweet banget ya. Dia suka berdoa, atau memang dia tipe orang yang rohani gitulah, maksudnya dekat sama Tuhannya gitu. Atau memang dia suka berdoa, atau memang dia rajin ibadah, atau memang dia suka mendoakan kamu atau hubungan kalian. Iya, kayak siapa tahu buat kalian yang memang udah nggak komunikasi, dia berharap kayak suatu saat kalian bisa berkomunikasi lagi. Nah itulah, dia berdoa atas itu, semoga kalian berkomunikasi lagi, atau semoga nanti ada kabar baik dari kamu. Itu buat kalian yang nggak komunikasi ya.
dia juga galau ya kayaknya, masih maju mundur, perasaannya benar-benar belum stabil, atau mungkin kayak kondisi dia juga belum stabil saat ini dalam karir atau apapun itu mungkin. Terus dia juga ngerasa apa ya, kayak hubungan ini tuh kayak roller coaster, apa ya, benar-benar apa, challenging banget gitu, menantang. Kayak capek, kadang benar-benar menguras hati gitu loh, kadang banyak ups and downs-nya gitu loh ya. Dia juga suka galau nih kayaknya. Atau kalau habis kepoin kamu dia galau ya, gimana tuh. Tapi yang ingin dia sampaikan adalah dia happy menjalin hubungan sama kamu. Dia happy, tapi buat kalian yang emang udah gak komunikasi, dia masih suka ingat-ingat kamu nih, atau dia masih suka ingat-ingat hal-hal yang indah atau manis tentang hubungan kalian waktu dulu, atau dia masih suka membuka memori-memori yang lama gitu loh tentang kalian, foto-foto atau apa gitu, galeri-galeri, mungkin ada foto ya. Lalu kulihat dia tuh kadang ini sih, apa ya, orangnya tuh nggak ada takutnya ya, berani kayaknya. Kayak mungkin dia ngerasa nih hubungan tuh gini-gini aja, gitu-gitu aja, nggak ada ujungnya, tapi dia masih tetap mau fight, masih berani jalanin hubungan ini, masih ngerasa kuat gitu loh ya. Masih mau fight kayaknya, masih semangat lah, anggap kayak gitu. Mungkin dia tipe-tipe jiwa-jiwa yang apa ya, mau fighter ya. Nah tadi kan dia berani, tapi di sisi lain dia suka ngerasa berat. Suka ngerasa beratnya apa? Kadang kalau dia lagi sendiri dia suka terbayang-bayang gitu, yang kayak ini hubunganku tuh kayak berat banget ya gitu. Bisa nggak sih tetap lanjut gitu ya. Itu buat kalian yang masih komunikasi. Tapi buat kalian yang udah putus atau nggak komunikasi, dia masih suka kebayang-bayang kamu kalau dia lagi sendiri atau di malam hari. Kayak dia masih ada hati sih sama kamu sebenarnya. Iya, cuma dia tutupin aja itu. Kayak mungkin dia tipe yang gengsian, dia nggak mau kamu tahu. Makan tuh gengsi ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin disampaikan twin flame kamu ya. Kartunya lebih banyak ya daripada yang pertama kedua. Yang ingin disampaikan sama dia adalah iya nih, beberapa kartu masih bilang kayak dia suka kebayang-kebayang kamu, suka ingat-ingat kamu. Kayak sedih banget deh dia deh. Mungkin dia ngerasa sedih kali ya sekarang ya, belum terima perpisahan atau putusnya kalian ya. Berarti ini energinya lebih banyak yang kayak udah putus sih, udah berpisah, udah menjauh, jaga jarak, renggang gitu ya. Namanya twin flame mungkin renggang, kan bisa jadi nggak kayak putusnya nggak jelas gitu ya. Dia suka kebayang-bayang kamu terus nih. Dia berharap kayak ada kabar baik sih dari kamu mungkin, atau kamu menghubungi dia. Ya, memang dia ngerasa kayak ya suatu saat mungkin kamu hubungin dia, tapi itu mungkin ya kapan gitu loh, waktu yang cukup lama untuk nunggunya. Tapi dia yakin ya, tapi mungkin gak sekarang menurut dia, tapi benar-benar dia kepikiran kamu. Dia yakin dan tegas gitu loh. Dia yakin, maksudnya kok tegas ya, pokoknya dia yakin kayak suatu saat ada kabar baik ya.
atau memang dia lagi kepikiran pengen move on dari kamu. Apa saya move on aja gitu ya, itu yang lagi dia pikirin saat ini. Dia lagi menutup hati, mungkin saat ini buat kalian yang udah putus, kayak dia lagi menutup hati dari seseorang atau menutup hati dari kamu. Kalau dia ngerasa trauma atau masih belum move on, ya dia menutup hati dari siapapun. Kalau misalnya kalian ribut-ribut terus dan ya udah apa ya, udah nggak ada keinginan buat jalanin hubungan ini, ya berarti dia menutup hati dari kamu atau dia menjaga hatinya. Apakah dia patah hati? Aduh. Leher aku sakit, kayak aku tiba-tiba tadi kayak teriak terus sakit. Nah, apakah dia patah hati, sakit hati? Soalnya kenapa dia mau menutup hati dari kamu, kayak ngejaga hatinya dari kamu? Takut patah hati dan sakit hati lagi apa gimana ya? Iya. Dan dia juga ngerasa kayak ingin mengambil suatu keputusan. Kayak ada 2 keputusan yang pengen diambil dan dia ngerasa mana yang harus dia pilih. Bisa jadi dia dekat sama orang lain, sama kamu, terus dia bingung milih yang mana. Atau kalau buat kalian masih berhubungan, dia bingung mau dilanjut atau mau udahin aja hubungan ini gitu ya. Ada beberapa option sih yang masih dia pikirin gitu. Ini energinya kayak buat yang feminin, kayaknya orangnya udah dewasa nih, udah cukup mapan, udah stabil mungkin hidupnya ya, tapi juga lumayan pemikir, cantik juga sih kayaknya menurut aku nih orang ya. Nah terus apa yang ingin dia sampaikan? Iya benar, ternyata dia tuh sakit hati loh. Ada kartu yang bilang kalau dia tuh sakit hati, patah hati. Karena apa sih? Kamu nyakitin dia. Dia sakit hati di sini. Kayak dia belum bisa move on dari sakit hatinya karena kamu. Kayak masih dia, kan ada orang yang kalau misalnya sakit hati mungkin kayak ya udahlah gue udah maafin, gue udah lupain. Nah dia tuh enggak, masih kayak ngerasa ya gue tuh pernah atau dan gue tuh sakit hati karena lo gitu. Terus saya juga ngerasa bingung karena ya kenapa ya, kayak udah cukup lama dan udah berusaha nih hubungan, kok kayak gak ada hasilnya, masih gini-gini aja gitu ya. Itu yang dia pikirin, dan dia ngerasa kayak stuck, gak bisa berbuat apa-apa buat hubungan ini gitu ya. Nah kalau misalnya aku lihat, mungkin kalian bisa dealing sama zodiak Aquarius, terus Cancer, Sagittarius, Leo, Capricorn, Aries, lagi ya. Mungkin Scorpio juga ada atau Gemini juga ada. Ya, oke. Itu aja gengs untuk pilihan ketiga. Thank you gengs for watching untuk pilihan yang ketiga. Terus tungguin video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Ya udah itu aja. Soalnya aku mau ada klien setelah ini. Ya, happy, sehat-sehat selalu. Bye.